Motor terkencang di dunia, mungkin yang bakal kalian ingat adalah motor Kawasaki Ninja H2R ya. Tapi motor H2R ini bukan satu-satunya motor yang kencang dan juga gila. Ada lagi motor yang bahkan jauh lebih gila lagi, karena mesinnya itu bukan pakai mesin motor biasa, tapi pakai mesin jet. Dan ini adalah motor asli pabrikan ya, bukan motor hasil modifikasi. Dan karena pakai mesin jet, suaranya ya mirip kayak pesawat. Makanya jangan pernah manasin motor ini kalau nggak mau satu kampung auto silaturahmi. Dan ya, inilah MTT Y2K Turbine Superbike. Pernah menyandang gelar motor terkencang, tergila, sekaligus paling mahal. Inilah MTT Y2K Turbine Superbike. Motor gendeng bermesin jet pertama di dunia yang statusnya itu sebagai motor produksi massal. Gendeng gak tuh? Pakai mesin jet di jalanan. Semua ini berawal dari Ted McIntyre. Ini gimana bacanya ya? CEO MTT atau Marine Turbine Technology, sebuah rumah produksi dan daur ulang mesin turbin yang bermarkas di Amerika. Jadi, Mr. Ted ingin menambah sebuah sepeda motor bermesin jet sebagai salah satu list produknya. Sebelumnya cukup banyak motor yang bermesin jet ini, tapi itu semua merupakan motor custom bergaya drag style. Nah, Mr. Ted ingin motor mesin jet ini yang statusnya itu diproduksi massal dan legal di jalanan. Itu masalahnya, karena mereka harus bisa membuat motor bermesin gila ini bisa digunakan di jalan raya, masuk akal untuk dikendarai, dan tahan lama, alias bukan sekali pakai dibuang atau cuman macam di pameran doang. Tapi pada akhirnya proyek ini berhasil diselesaikan dan dijual umum pada tahun 2000, yang sekaligus membuat MTT Y2K Turbine Superbike ini menjadi motor produksi massal pertama yang pakai mesin jet. Secara desain, MTT Y2K Turbine Superbike ini biasa aja sih. Terlihat bongsor banget dan terkesan mirip ikan koi yang besar ya. Kayaknya lebih cocok ditaruh di akuarium daripada di garasi ya kan. Tapi jangan salah dulu, di balik desain yang biasa aja ini terdapat detail spesifikasi yang nggak main-main. Bodyworknya terbuat dari bahan carbon fiber yang terkenal kuat tapi ringan. Motor ini juga sudah dibekali dengan twin spar aluminium alloy yang besar, yang berfungsi untuk menahan dan menjaga kestabilan motor dari performa mesin turbin yang sangat ngeri-ngeri sedap ini. Dan ada yang aneh nggak? Katanya legal di jalanan, tapi kok nggak ada spionnya? Nah, itu karena pihak MTT emang nggak mau pasang spion pada motor gendengnya ini. Tapi sebagai gantinya, motor ini dibekali kamera kecil di bagian belakang yang berfungsi menampilkan kondisi belakang motor yang bisa dilihat pada layar kecil LCD pada bagian dashboard depan. Lanjut pada bagian permesinan. Nah, inilah bagian yang membuat motor ini jadi motor gendeng. MTT Y2K Turbine Superbike ini dibekali mesin turbin Rolls-Royce Allison 250 C18B. Yang mana mesin ini sebelumnya dipakai pada helikopter Bell 206A. Jadi mesin yang dipakai pada motor ini sebenarnya merupakan mesin bekas yang didapatkan dari helikopter yang sudah memasuki batas jam terbang oleh Federasi Penerbangan Amerika. Mesin ini kemudian dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa masuk pada sepeda motor, seperti final drive yang diganti menggunakan rantai dengan transmisi 2-speed automatic, sehingga lebih masuk akal digunakan sebagai mesin sepeda motor. Bayangin, mesin yang sebelumnya dipakai pada helikopter dengan bobot mencapai 1057 kg, sekarang dipakai di sepeda motor dengan bobot keseluruhan yang cuma 230 kg saja.
Apa nggak ngeri tuh? Secara spesifikasi, mesin ini mampu menghasilkan power sebesar 320 horsepower. Dan mesin ini bisa berkitir sampai 52.000 rpm. Bayangin tuh, motor mana lagi yang punya rpm sampai 50.000 plus. Tapi tunggu dulu, belum sampai di situ kegilaan dari motor ini. Karena torsi yang dihasilkan juga nggak ngotak banget, 526 Nm, yang cuman butuh 2000 rpm doang. Ini mah bukan torsi badak lagi ya, tapi dinosaurus. Makanya nggak heran kalau suaranya yang dihasilkan sangat nggak ngotak dan memang lebih mirip seperti suara pesawat gak sih? Dan yang perlu diingat, mesin ini tuh nggak langsung memperlambat lajunya secara signifikan saat throttle gas ditutup. Kenapa gitu? Ya karena ini motor bermesin jet, bukan motor bermesin biasa. Lalu untuk top speednya gimana? Nah, MTT sendiri mengklaim motor ini bisa melaju sampai 402 km per jam. Tapi, klaim itu belum bisa dibuktikan, karena sejauh ini top speed yang tercatat pada motor ini cuma di 376,8 km per jam doang. Tapi itu udah kenceng sih, apalagi ini bukan motor sembarangan ya. Mungkin dibutuhkan keberanian dan skill yang lebih lagi untuk mencapai top speed yang diklaim tersebut ya. Bahkan MTT sendiri memberikan garansi yang unik sekaligus ngeri-ngeri sedap pada motornya ini, yakni garansi top speed mencapai 402 km per jam. Itu pun kalau ada yang mau mencobanya. Serta garansi mesin seumur hidup pemiliknya. Yang saking ngerinya garansi ini, para reviewer majalah dunia saat itu sampai membuat joke seperti ini loh. Jika motor ini jebol dan membutuhkan mesin baru, itu berarti pemiliknya juga akan segera berganti. 402 km per jam terdengar mematikan bukan? Dan mungkin nanti kalau kalian punya motor ini di rumah, harus siap-siap jadi sobat SPBU. Karena motor ini punya konsumsi BBM 1:30 sampai 45. Loh, bukannya itu irit ya? Maksudnya, satu tangki full berkapasitas 34 liter hanya bisa dipakai selama 30-45 menit saja. Kalau untuk ukuran mesin jet ini tuh wajar ya, tapi mengingat ini adalah sepeda motor, kayaknya nyesek juga ya. Tapi meskipun begitu, MTT Y2K Turbine Superbike ini adalah motor yang layak menyandang motor paling fenomenal di era 2000-an. Berkat keberanian MTT yang menjejalkan mesin turbin pesawat pada motor produksi massalnya ini. Dan motor ini juga menyandang gelar sebagai motor produksi massal terkencang saat itu. Dan secara bersamaan juga menjadi motor produksi massal termahal di dunia, yang dibanderol seharga 150.000 US dollar atau sekitar 2,1 miliar rupiah saat itu. Dan motor ini juga diproduksi secara limited, sesuai pesanan saja. Tapi jangan salah dulu, meskipun punya julukan motor edan karena pakai mesin jet, masih ada lagi motor bermesin jet yang jauh lebih gila dan juga edan lagi dari motor ini. Ada yang tahu? Coba komen ya.